Bisa dimulai ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu 'an tilkumul jannah urithumuha bima kuntum ta'malun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita dapat melangsungkan kegiatan tahsin online bersanad kita dengan lancar. Yang kemudian kedua kalinya marilah kita panjatkan sholawat serta salam kita kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah suci ini, sehingga kita dapat mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram. Yang demikian itu kita dapat berhati-hati padanya dari api neraka. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, terjaga dari mara bahaya dan juga wabah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ashabul Yamin dari anggota Rumah Inisiatif Sidoarjo dan juga pembawa acara pada kajian pagi hari ini. Baik, sebelum kita memulai pada acara ini, mungkin beberapa ada pemberitahuan terlebih dahulu yang mungkin saya sampaikan. Di antaranya ialah dimohon untuk bagi hadirin hadirat untuk mematikan terlebih dahulu di mute suaranya biar bisa melangsungkan kegiatan dengan lancar. Kemudian untuk sesi tanya jawab mungkin nanti bisa disampaikan di kolom komentar, baik di Zoom ataupun melalui di kolom Zoom. Terus kemudian untuk pertanyaan yang ada masuk pada kita akan diadakan seleksi untuk menanggulangi pengulangan pertanyaan dan juga kesamaan, dan juga untuk menyingkat waktu. Baik, seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti sebelumnya saya akan menyampaikan terlebih dahulu rangkaian acara kita, diantaranya yaitu pertama pembukaan, kemudian yang kedua qiraatul kutub ataupun pembacaan ayat Al-Quran, dan yang ketiga sedikit sambutan dari perwakilan dari kami yaitu Isi Jatim, dan yang ketiga yaitu materi yang disampaikan oleh Al-Ustadz Budawi Ma'arif Hafizahullah, dan yang terakhir sesi tanya jawab dan doa kemudian penutup. Baik, sebelum kita mulai, baiknya kita buka terlebih dahulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian akan dilanjutkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawahi oleh Akhina Al-Fadil Ahmad Bari. Beliau selaku anggota Rumah Inisiatif dan juga salah satu imam tetap di Al-Millah Sidoarjo. Waktu dan tempat kami persilakan. Pendek kan nggak apa-apa, misalnya ketinggian pendek.
Ini ya, kurang dekat ya. Cek, cek, masuk. Cek satu, cek, cek satu, masuk. Jelas. Ada ya? Ada ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس
الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sadaqallah, sadaqa Rasulullah, maha benar atas apa yang dalam kalamnya dan janji-janjinya. Baik, pada acara selanjutnya ialah langsung saja kepada yang terhormat Al-Ustadz Al-Fadil Abdul Basit selaku perwakilan kita dari IZI Jatim. Jadi di sini akan kita ketahui apa itu IZI dan seperti apakah kegiatan dakwah IZI. Kurang lebihnya seperti itu akan dijelaskan kepada beliau. Waktu dan tempat kami persilakan. Cek. Apa? Nggak ada. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati teman-teman guru kita Dr. Kiai Haji Hutawi Ma'arif selaku guru kita pada hari ini yang akan menyampaikan kajian tahsin online bersanad jilid 2. Yang kami hormati para peserta, hadirin hadirat Bapak Ibu dari seluruh penjuru Nusantara ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih banyak dari Jawa Timur, tapi tahsin online ini kita sebar se-Nusantara, jadi banyak peserta yang dari luar Jawa, ada yang dari Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, DKI, hingga dari Malaysia salah satunya. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan agenda kedua kita yang memang seperti yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa ini akan kita lanjutkan secara rutin seperti itu. Yang kedua, salawat serta salam semoga senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya dan juga yang sebagai umatnya. Selanjutnya, alhamdulillahirabbil alamin, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram, hari yang sangat istimewa, kita semua masih diberikan kesempatan dan juga meluangkan waktu, menyempatkan waktu, mengkhususkan diri untuk belajar meskipun di dalam media virtual seperti ini. Baik, saya Abdul Basit, perwakilan dari Lembaga Zakat Nasional Inisiatif Zakat Indonesia Jawa Timur, sekaligus penanggung jawab dari penyelenggara yaitu Rumah Inisiatif Sidoarjo, asrama mahasiswa beasiswa Tafid, yang mana mengagendakan kegiatan tahsin online bersanad seperti ini, merupakan kegiatan yang cukup bagus, cukup memberikan solusi di tengah pandemi untuk memfasilitasi, mewadahi kawan-kawan kita, bapak-bapak kita, ibu-ibu kita, dan juga para hadirin hadirat semuanya yang ingin tetap untuk belajar Al-Quran yang bagus, yang baik dan benar meskipun di tengah pandemi, dan kita tidak kekurangan solusi untuk itu. Jadi Lembaga Amil Zakat Nasional Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Timur memiliki sebuah program yaitu asrama mahasiswa Tafid yang ada di Sidoarjo, yang mana berjumlah 10 mahasiswa Tafid yang di situ berbagai macam kegiatan dari kepemimpinan, pembinaan karakter, kepenulisan, dan juga paling utama adalah kajian ataupun kegiatan Tafid itu sendiri. Alhamdulillah
sudah berjalan hampir 1 tahun dan saat ini mereka melaksanakan kegiatan ataupun mempunyai inisiatif untuk melaksanakan kegiatan tahsin online bersanad yang alhamdulillah pada hari ini sudah berjalan kedua kalinya seperti itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan mewakili dari Lembaga Amil Zakat Nasional Inisiatif Zakat Indonesia. Semoga kegiatan yang digagas oleh adik-adik kita, para hufat-hufat kita dinilai sebagai ibadah dan juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga dimudahkan langkah mereka dalam menjaga ayat suci kalam Al-Qur'an. Baik, selanjutnya saya akan kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Selamat menikmati kajian hari ini. Mari kita simak, simak benar-benar supaya menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan jasa atas sedikit sambutan dari beliau. Baik, langsung saja kita aturkan waktu yang kita tunggu-tunggu, yaitu kajian Jazari yang insya Allah membahas tentang bab makharijul huruf. Jadi sudahkah kita itu membaca Al-Quran secara benar dan sudahkah kita itu memenuhi hak-hak tersebut? Langsung saja kepada yang terhormat Al-Ustadz Fadil Dr. K. Haji Mudawi Ma'arif LCMHI. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Ayuhal ikhwah fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama mengkaji isi kandungan Al-Qur'anul Karim melalui bacaan Al-Qur'an dengan bacaan yang bertajwid atau bacaan dengan tartil sesuai dengan petunjuk yang telah dicontohkan oleh para ulama qurra dari kalangan salafus saleh. Dalam hal ini kita akan mengkaji Sudah. Tangannya kasihan. apa yang disampaikan oleh Imam Al-Jazari dalam matannya, matan Al-Jazariyah, yang kita mulai dari bab makharijul huruf. Sebelum kita baca dan kita jelaskan sedikit terkait dengan bahasan ini, maka alangkah pentingnya kita membaca muqaddimah yang disampaikan oleh Imam Al-Jazari. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji 'affi rabbi sami'i Muhammad ibn al-Jazari al-Syafi'i. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu Muhammad wa alihi wa sahbihi wa muqri'il Qur'ani ma'a muhibbihi. Wa ba'du, inna hadhihi muqaddimah فيما على قارئه أن يعلم إذ واجب عليه محتم قبل الشروع أولا أن يعلم مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. Ini merupakan muqaddimah yang disampaikan oleh Imam Al-Jazari
Dalam hal ini beliau memperkenalkan diri beliau adalah seorang yang selalu berharap ampunan dan kemaafan dari Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Mendengar. Beliau yang bernama Muhammad bin Al-Jazari yang bermadhab Asy-Syafi'i. Kemudian beliau memanjatkan rasa syukurnya atas nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah, dan salawat salam beliau haturkan atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan pilihan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Nabiullah Muhammad, keluarga, sahabat-sahabatnya, dan tidak pula ketinggalan yang berhak mendapatkan doa rahmat, yaitu muqri'il Quran, guru-guru Al-Quran, bersama dengan orang yang dicintai oleh guru Al-Quran, yaitu murid-muridnya dalam hal ini, yaitu siapapun yang berusaha mengkaji Al-Quranul Karim dari gurunya, maka orang yang mengkaji Al-Quranul Karim dari guru itu tersebut berhak mendapatkan gelar sebagai orang yang dicintai oleh guru. Inilah pentingnya Al-Quranul Karim dipelajari melalui seorang guru yang bisa memberikan bukti cintanya kepada murid melalui ilmu-ilmu Al-Quranul Karim yang disampaikan. Kemudian beliau menjelaskan tentang pentingnya mengkaji atau mempelajari muqaddimah ini. Artinya muqaddimah sebagai matan Al-Jazari ini beliau namai dengan muqaddimah. Inna hadhi muqaddimah, sebagai pendahuluan dari ilmu tajwid. Hal ini disebabkan karena tidak ada seorang pun yang menginginkan mengetahui ilmu tajwid secara benar kecuali harus melalui tahapan-tahapan terlebih dahulu yang harus diketahui. Yang pertama, bagi seorang yang ingin menguasai bacaan Al-Quranul Karim dengan tajwid dan benar, maka tidak bisa tidak harus mengawalinya dengan menguasai makharijul huruf dan sifat-sifatnya. Sehingga beliau, Imam Al-Jazari, menjelaskan guna dan tujuan utama menguasai makharijul huruf dan sifat-sifat adalah liyalfidhu bi afsahil lughat, agar mampu melafadzkan Al-Quranul Karim dengan sefasih-fasih bahasa. Kemudian dilanjutkan dengan secara khusus pembahasan terkait dengan ilmu tajwid, kemudian terkait dengan waqaf dan ibtida yang harus diketahui oleh orang yang ingin menguasai bacaan Al-Quranul Karimnya dengan tajwid dan benar. Kemudian harus pula mengetahui rasm atau kalimat-kalimat Al-Quranul Karim yang tertulis dalam Al-Quranul Karim, yang di dalamnya terkait dengan min kulli maqtu'in wa mausul, terkait dengan kalimat yang maqtu', yang terputus, wa mausul, dan kalimat yang tersambung. Seperti contoh, kullama, ada kalanya tertulis kulla dan ma, atau kullu dan ma. Itu disebut dengan tertulis dalam bentuk maqtu'. Dan ada pula dalam kalimat itu kullama tapi tertulis dalam bentuk mausul. Kullama, seperti contoh kullama nadiyat dan seterusnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jadi ada kalimat-kalimat yang maqtu' dan ada kalimat-kalimat yang tertulis mausul, sambung. Itu yang harus diketahui agar tidak salah dalam membaca saat
dia ingin waqaf atau wasal. Ketika dia membaca dengan waqaf atau wasal, dia harus mengetahui rasm al-Uthmani yang diinginkan oleh Imam Al-Jazari dalam hal ini. Begitu pula halnya dengan ta'i unsa lam takun tuktab biha. Begitu pula halnya pentingnya seorang pelajar yang berkaitan dengan ilmu penguasaan Al-Qur'anul Karim harus mengetahui ta'nits yang dibaca waqaf saat dia menjumpai ta'nis itu tidak tertulis marbutah. Seperti contohnya inna rahmatallahi, rahmatallahi. Taknya di sini tidak tertulis dengan tak bulat, tapi taknya adalah maftuhah yang berarti terbuka. Nah, ketika waqaf itu harus diketahui biar tidak salah. Karena pada asalnya kalimat rahmat itu adalah rahmah, taknya adalah tak marbutah. Tapi lam takun tuktab biha, tidak ditulis tak marbutah, tapi ditulisnya adalah maftuhah, yaitu terbuka. Sehingga ketika waqaf, seorang qari harus bisa membaca dengan bacaan yang benar, yaitu rahmat. Inna rahmat, kalau waqafnya di situ kan disebabkan karena waqaf ittirari dan seterusnya. Ini muqaddimah yang disampaikan oleh Imam Al-Jazari sebelum masuk mulai dari bahasan utama yang harus diketahui oleh setiap orang yang ingin menguasai bacaan Al-Qur'anul Karimnya dengan tajwid dan benar. Berikutnya kita masuk dalam bahasan pertama dari kitab ini, yaitu kitab Al-Jazari seperti yang ada dalam layar laptop kita. Bismillahirrahmanirrahim. Makharijul hurufi 17. 'ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Beliau mengatakan bahwa makharijul huruf yang berarti tempat-tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah, di mana huruf-huruf hijaiyah itu merupakan huruf-huruf yang digunakan untuk menyusun kalimat-kalimat Al-Qur'anul Karim yang berbahasa Arab yang mubin. Jumlah makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf itu ada 17, ada 17. Nah, 17 di sini 'alal ladzi yakhtaruhu, menurut orang yang, maksudnya orang yang di sini adalah ulama. Yakhtaruhu, yang memilih, ulama yang memilih, man, orang yang dimaksud adalah ulama yang ikhtabar, yang ahli dalam ilmu Al-Qur'anul Karim. Jadi man ikhtabar. Ikhtabar itu dari kata-kata khibrah, yang berarti mempunyai pengalaman. Yaitu yang pengalamannya secara detail, yang ketelitian dan kejeliannya untuk meneliti makharijul huruf itu hasilnya adalah 17 makharij. Tentunya apa yang disampaikan oleh Imam Al-Jazari yang mengatakan 'alal ladzi yakhtaruhu, menurut pendapat orang yang memilih dari orang yang telah melakukan penelitian secara mendalam terkait dengan makharijul huruf, berarti di sana ada ulama lain, ulama qurra atau ulama bahasa yang memberikan kesimpulan bahwa makharijul huruf itu tidak 17. Artinya berjumlah dengan jumlah yang lain, seperti contoh kita sebutkan di sini Imam Sibawayh dan Imam Asy-Syatibi mengatakan bahwa makharijul huruf itu
terdiri dari 16 titik makhraj saja. Dengan membuang makhraj al-jauf. Artinya tidak menganggap al-jauf merupakan makhraj. Ini merupakan pilihan Imam Sibawahi dan Imam Asy-Syatibi. Sedangkan Imam Al-Farra dan murid-muridnya mengatakan bahwa makharijul huruf itu justru kurang dari apa yang dikatakan oleh Imam Sibawahi dan Asy-Syatibi. Mereka mengatakan bahwa jumlah makharijul huruf itu 14. Hal ini disebabkan karena beliau Imam Al-Farra menjadikan 3 makhraj, yaitu huruf nun, lam, dan ra, yang merupakan makhrajnya ada di ujung lidah, ini menjadi 1 makhraj. Jadi 1 makhraj mengeluarkan 3 huruf, yaitu huruf lam, nun, dan ra. Begitu pula halnya dengan Al-Farra dan murid-muridnya menggugurkan, artinya tidak menganggap adanya makhraj al-jauf. Sehingga total Al-Farra dan muridnya mengatakan bahwa makharijul huruf itu terdiri dari 14 titik. Dengan menggugurkan makhraj al-jauf dan mengukurkan 2 makhraj yang lainnya, sehingga menjadi 3 makhraj yang dianggap tidak ada, sehingga total menjadi 14 dari 17 makhraj merupakan pilihan Imam Al-Jazari yang telah dituangkan dalam matan awal pembahasan makharijul hurufnya, yaitu makharijul hurufi 17 'ala alladhi yakhtaruhu man ikhtaba. Kemudian rincian berikutnya. Dari mati terus. Oh gitu. Lil jawfi alifun wa ukhtaha wa hi hurufu maddil lil hawa'i tantahi. Makhraj yang pertama dari 17 makhraj yang disampaikan oleh Imam Al-Jazari adalah makhraj al-jauf. Al-jauf yang dimaksud adalah rongga mulut. Rongga itu berarti posisinya berdekatan dengan atau bawahnya tenggorokan paling bawah, ini bawahnya, di bawahnya. Al-jauf, mulai dari dalam di sini hingga lil hawa itantahi, berhentinya di hawa. Apa huruf yang keluar dari makhraj al-jauf? Yang pertama adalah alif. Alifun yaitu alif. Wa ukhtaha, dan 2 saudarinya alif. Yang dimaksud 2 saudarinya alif adalah huruf waw dan huruf ya, di mana ketika huruf ini merupakan huruf maddin, huruf-huruf mad. Makanya disebut dengan alifnya adalah alif al-maddiyah, al-aliful maddiyah. Kemudian waw, al-wawunya adalah al-maddiyah. Dengan sedangkan yang ketiga adalah huruf al-ya, adalah al-ya-nya adalah ya maddiyah, yaitu ya, waw atau alif yang berfungsi untuk memanjangkan huruf yang berharokat sebelumnya. Seperti contoh alif. Jadi alif di sini berfungsi memanjangkan harokat fathah. Kemudian waw berfungsi untuk memanjangkan harokat dhammah. Mu. Kemudian ya berfungsi untuk memanjangkan harokat kasrah. I. Nah, makhrajnya 3 huruf ini ada di al-jauf, rongga dalam mulut,
keluar langsung berhenti di hawa. Artinya berhenti di hawa, berarti tidak boleh nyantol suara mat ini pada makhraj-makhraj yang lainnya. Yang paling rawan kita jumpai adalah orang membaca makhrajnya al-jawf itu nyasar ke hidung, ke makhrajnya hidung. Yang dimaksud makhraj hidung adalah menjadi gunnah. Seperti contoh, melalui hidung dia. Tidak di hawa. Berbeda dengan a, i, u, tidak pengaruh pada suara hidung. Termasuk bacaan yang salah ketika seseorang membaca mat, nyasarnya mat itu keluar dari hidung. Sehingga terbunyi makanya orang ketika ingin memastikan bahwa matnya itu tepat, ya, yaitu baik alif yang memanjangkan harakat fathah, waw yang memanjangkan harakat dhammah, atau kasrah yang ya memanjangkan harakat kasrah, untuk memastikan bahwa makhraj al-jawfnya itu tepat, maka saat membaca mat, kedua hidung harus ditutup. A, i, u. Sebab kalau keluar dari hidung, maka bunyi mat itu tidak akan bisa keluar. Seperti contoh, seperti itu. Tidak boleh. Harus meskipun kita tidak berubah. I, u, hanya seperti itu. Beda dengan kalau keluar dari keluar dari hidung, salah. Begitu pula halnya yang dimaksud dengan keluarnya 3 huruf mat ini dari al-jawf, harus keluar dari dalam al-jawf lil hawa, untuk hawa, dia keluarnya dengan hawa, tantahi, berhentinya di hawa tadi, maka tidak boleh berhenti pada makhrajnya aqsal halqa, yaitu makhrajnya hamzah. Seperti contoh, wal adiyati dhabha, ha, wadduha, itu namanya berhentinya tidak di hawa. Wal laili idza saja, ja, wadduha, harus di hawa. Tidak boleh wadduha, wal laili idza saja, berhenti di pangkal tenggorokan. Itu tidak diperkenankan. Artinya berhentinya harus di hawa. Sebagaimana kita bisa praktekkan di sini, contoh huruf-huruf mat masuk dalam contoh nuhiha, pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan bahwa makna harokat itu adalah gerakan. Ketika harokat fathah berarti mulut kita itu harus terbuka dengan sempurna. Ketika berharokat dhammah, monyongnya kedua bibir ini harus sempurna pula. Dan ketika harokat kasrah, maka mulut ini pun juga harus turun. Nuhiha. Tidak boleh baca nuhiha, nuhiha. Tidak boleh, tidak sah. Harus nuhiha, monyong, ha. Minimal ketika kita membaca harokat fathah, khususnya fathah yang diiringi dengan alif, maka mulut kita yang terbuka ini harus bisa dimasuki jari kita. Ha, nuhiha. Jangan sampai tidak bisa dimasuki. Nuhiha. Nggak sah. Nuhiha. Seperti itu. Kita ambil contoh di awal surah Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud.
alladzina, alladzina, zi turun dia, zina, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Waw ketika mat pun juga sama, amanu awfu bil uqud. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Seperti ini. Contoh bacaan 3 huruf mat yang keluar dari makhraj apa? Al-jawf. Kemudian makhraj yang kedua yaitu aqsal halqa. Sebagaimana Imam Al-Jazari menyebutkan, thumma li aqsal halqi hamzun ha'u wa min wasatihi fa'inun ha'u adnahu ghainun kha'uha wal qafu aqsal lisani fawqu thumma al-kafu. Kita rinci terlebih dahulu makhraj yang kedua, yaitu thumma li aqsal halqi hamzun ha. Kemudian makhraj berikutnya setelah makhraj al-jawf adalah aqsal halq, yaitu pangkal tenggorokan, artinya tenggorokan bawah, tenggorokan paling bawah. Ini mengisyaratkan bahwa tenggorokan kita ini, tenggorokan ini terdapat 3 makhraj, yaitu bawah, tengah, dan atas. Nah, sekarang pembahasan setelah makhraj al-jawf adalah aqsal halqi, makhraj pangkal tenggorokan. Mengeluarkan 2 huruf pangkal tenggorokan kita ini adalah hamzun, huruf hamzah, yaitu a, dan ha'u, huruf ha. Sebelumnya telah kita sampaikan bahwa untuk mengetahui secara tepat letaknya satu makhraj dari huruf, makhrajnya di mana huruf tersebut, atau sifat-sifatnya sekaligus supaya lebih jelas dan detail, maka matikanlah huruf saat mengucapkannya. Itu matikan huruf tersebut. Seperti contoh huruf hamzah, akan jelas secara gamblang bahwa makhrajnya huruf hamzah ada di pangkal tenggorokan. Kita bisa merasakan i u ba, ya kan? I u ba, ada di mana? Pangkal tenggorokan dengan jelas. Kemudian sifat-sifatnya sudah kelihatan. Berarti sifatnya adalah tertekan dia atau tertahan. Tertahan atau ditekan supaya tidak mengalirkan nafas atau tidak mengalirkan suara. I u ba, sebagaimana contoh alladzina yu'minuna, yu'minuna tu'tuz zakah, dan seterusnya. Kita ambil nanti contoh. Ini huruf hamzah. Tempatnya ada di pangkal tenggorokan. Dan saudaranya huruf hamzah yang sama-sama keluar dari pangkal tenggorokan adalah huruf ha, yaitu bisa kita ketahui secara pasti bahwa tempatnya huruf ha itu keluar dari pangkal tenggorokan dengan kita sukun huruf ha itu, yaitu wastaghfir, hanya saja sifatnya ini yang membedakan antara huruf hamzah dan huruf ha. Kalau hamzah ditahan dia, kalau ha itu harus dialirkan nafas dan suaranya. Ketika sukun
Dalam arti jangan dikurangi. Sifatnya huruf H, baik aliran suara yang berarti rekhwah atau aliran nafas yang berarti hams. Sehingga tidak tepat kalau orang membaca wastaghfir, fir. Loh, aslinya huruf H saja itu ya, ketika kita mengetahui aslinya huruf H, maka saat huruf H ini tersusun dalam satu kalimat, maka tidak boleh kita rubah. Wastaghfir Allah. Harus seperti itu. Sebagaimana ketika huruf H itu berharokat, maka sifat-sifatnya pun juga harus kita sertakan pada huruf tersebut. Contohnya ha, hi, hubah, hubah, hi, hubah. Sehingga belum cukup kalau orang membaca ayubah, bismillahirrahman. Tidak boleh. Harus jelas bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Belum cukup orang baca qul huwallahu ahad, enggak cukup. Bahkan tidak hanya hukumnya tidak cukup, akan tetapi bacaannya adalah salah. Mengapa salah? Karena bacaan demikian itu mirip seperti bacaan tashil. Bacaan tashil itu adalah bacaan dari hamzah. Seperti contoh hamzah pertama jelas a, yang kedua tashil a'jami wa arabi. Qul hamzah pertama dibaca tahqiq, qul wajah kedua, hamzah kedua dibaca tashil. Nah, makanya ketika kita membaca ha, kok tidak diberikan sifatnya secara sempurna sebagaimana makhrajnya itu ada di pangkal tenggorokan sebagaimana huruf hamzah, maka akan menyerupai huruf hamzah atau menyerupai bacaan tashil. Ya, makanya pastikan kita berhati-hati dalam memberikan hak-haknya huruf. Pastikan, matikan bacaan huruf Allah wastaghfir. Seperti itu. Kemudian wa min wasatihi, dan dari tengah tenggorokan, berarti naik. Makhraj berikutnya adalah makhraj tengah tenggorokan. Kalau pangkal tenggorokan mengeluarkan dua huruf hamzah dan ha, maka makhraj tengah tenggorokan pun juga mengeluarkan dua makhraj yang sama seperti makhrajnya aqsal halq, yaitu dua makhraj yang keluar, dua huruf yang keluar dari makhraj tengah tenggorokan adalah fa'inun ha'u, yaitu huruf ain dan huruf ha. Namanya huruf ain dan ha, tapi bunyinya harus kita matikan dulu. Ada a-nya untuk kita berikan sifat tawassutnya huruf ain. Sehingga belum cukup kalau kita berikan bacaan huruf ain dengan a. Kalau a itu sama seperti hamzah. Kan? Padahal sifatnya ain itu berbeda dengan sifatnya hamzah. Kalau hamzah itu syiddah dia atau jahar. Syiddah dan jahar satu melekat pada huruf hamzah.
artinya tertahan nafas dan tertahannya suara untuk tidak mengalir. Sedangkan di sini huruf ain mempunyai sifat yang disebut dengan tawassut. Tawassut atau sifat bainiyah, yaitu huruf yang harus mengalirkan suara tapi tidak seperti mengalirnya huruf-huruf yang mempunyai sifat rikhwah. Kalau rikhwah itu sempurna ngalirnya. Contohnya sifat rikhwah yang ada pada huruf ha yang sudah kita baca, mengalirnya sempurna. Sempurna. Sempurna mengalirnya. Sedangkan tawassut itu berarti tidak mengalir seperti mengalirnya huruf dan tidak pula seperti mengalirnya huruf syiddah, tidak tertahan seperti tertahannya sifat syiddah, yaitu tengah-tengah. Nah, tengah-tengah itu kita dapati sifat tawassut adalah mengalirnya seperti ini. Na'budu, sehingga belum cukup iyyaka na'budu, nggak bisa. Tertalak bacaan seperti itu, tertalak. Karena apa? Menghilangkan sifat tawassutnya ain. Sebagaimana tidak diperkenankan pula orang banyak iyyaka na'budu, nggak bisa. Karena apa? Kalau na'budu mengalirnya panjang, itu berarti sama seperti hadirannya sifat. Kemudian yang kedua, yaitu huruf ha, yang keluar dari makhraj wasat atau tengah al-halq tenggorokan. Huruf ha yang berbunyi berarti huruf ha ini makhrajnya ada di tengah tenggorokan, tapi mempunyai sifat yang sama seperti sifatnya huruf ha, yaitu sama-sama mengalirkan nafas, juga sama-sama mengalirkan suara. Makanya harus dibedakan antara aliran sifat tawassut dengan aliran sifat rikhwahnya ha dalam hal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Qul in kuntum harus ada mengalir. Tuhibbunallaha fattabi'uni. Lihat. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh. Ya, perhatikan. Fasabbih alhamdulillahi rabbil alamin. Qad aflahal mu'minun. Wa ulaika humul muflihun. Lihat jelas sekali huruf-hurufnya ketika kita berikan hak-haknya huruf dan mustahaknya secara utuh terhadap huruf-huruf tersebut, sehingga kita benar-benar mendapati perbedaan yang jelas antara satu huruf dengan huruf yang lainnya, baik perbedaan itu dari makhraj ataupun sifat-sifatnya, sehingga tidak akan terjadi iltibas, artinya ketidakjelasan huruf yang saat kita membacanya. Itu huruf ain dan huruf ha. Sehingga kemudian huruf ha, seperti itu posisinya. Jangan dikurangi, jangan dilebihi, sudah cukup. Kemudian
Makhraj yang keempat sesuai dengan urutan. Yang pertama adalah makhraj al-jawf. Yang kedua adalah makhraj pangkal tenggorokan. Kemudian yang ketiga tengah tenggorokan. Maka yang keempat adalah adna al-halq. Adna itu menurut bahasa Arab arti maknanya adalah aqrab. Adna. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'anul Karim, banyak atas tabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Adna artinya lebih dekat. Artinya lebih dekat posisi tenggorokan dengan makhrajnya lidah pangkal atau pangkal lidah. Amat sangat dekat sekali. Makanya di antara ulama qurra sesuai dengan riwayat yang benar yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat perbedaan bacaan antara jumhur al-a'immah, a'immatul qurra dan Imam Abu Ja'far terkait dengan bacaan nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan makhraj tenggorokan yang paling dekat dengan pangkal lidah, yaitu hurufnya adalah ghainun kha'wa, huruf ghain dan huruf kha. Kalau jumhur membaca idhar huruf nun ketika bertemu dengan huruf ghain dan kha. Tapi Imam Abu Ja'far membaca ikhfa seperti 15 huruf yang dibaca ikhfa oleh jumhur. Seperti contoh qawlan ghayra alladhi qila lahum فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. Kalau jumhur. Tapi kalau Imam Abu Ja'far membaca فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. Seperti itu. Makanya Imam Al-Jazari menggunakan kata adna. Bukan seperti yang biasa kita artikan adna menjadi ujung tenggorokan. Ujung tenggorokan. Kalau ujung tenggorokan biasanya kalau di buku-buku tajwid itu pembagian tenggorokan ini ada 3 makhraj, yaitu ujung, tengah, dan pangkal. Tapi beliau tidak menggunakan kata torof. Torof itu dalam bahasa Arab arti ujung. Seperti torful lisan, ujung lidah. Ada ujung lidah. Torful lisan. Tapi kalau tenggorokan, beliau tidak menggunakan kata ujung, tapi adna, yaitu aqrab, yang berarti posisinya lebih dekat dengan makhrajnya aqsal lisan. Makhrajnya aqsal lisan yaitu pangkal lidah. Min khasyatillah. Nun sukun bertemu dengan huruf kha. Contoh, kalau Abu Ja'far membaca min khasyatillah wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Baca idhar oleh jumhur a'immatul qurra. Tapi Abu Ja'far membaca min khasyatillah, seperti itu. Tapi kita dalam hal ini mengkaji
kitab Matan Al-Jazariyah yang berarti ala riwayati Hafsin an Asim. Bacaan ini adalah bacaan riwayat Hafs dari Imam Asim